Kisah Datu Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan karomah beliau. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar fikih bermazhab Syafi'i dari Martapura, Kalimantan Selatan yang namanya dikenal luas di seantero Nusantara pada akhir abad 18. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Lok Gabang, Martapura tanggal 17 Maret tahun 1710. Dia diyakini adalah keturunan Alawiyin melalui jalur Sultan Abdurrasyid Mindanao, Filipina. Sebagaimana anak-anak pada umumnya, Muhammad Arsyad bergaul dan bermain dengan teman-temannya. Namun pada diri Muhammad Arsyad sudah terlihat kecerdasannya melebihi dari teman-temannya. Begitu pula akhlak budi pekertinya yang halus dan sangat menyukai keindahan. Di antara kepandaiannya adalah seni melukis dan seni tulis. Sehingga siapa saja yang melihat hasil lukisannya akan kagum dan terpukau. Pada saat Sultan Tahlilullah sedang berkunjung ke kampung Lok Gabang, Sultan melihat hasil lukisan Muhammad Arsyad yang masih berumur 7 tahun. Terkesan akan kejadian itu, maka Sultan meminta pada orang tuanya agar anak tersebut sebaiknya tinggal di istana untuk belajar bersama dengan anak-anak dan cucu Sultan. Di istana, Muhammad Arsyad tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia, ramah, penurut, dan hormat kepada yang lebih tua. Seluruh penghuni istana menyayanginya dengan kasih sayang. Sultan sangat memperhatikan pendidikan Muhammad Arsyad, karena Sultan mengharapkan Muhammad Arsyad kelak menjadi pemimpin yang alim. Dia mendapat pendidikan penuh di istana sehingga usia mencapai 30 tahun. Kemudian dinikahkan dengan seorang perempuan bernama Tuan Bajut. Ketika istrinya mengandung anak yang pertama, Muhammad Arsyad berkeinginan untuk menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Maka, setelah mendapat restu dari Sultan berangkatlah Muhammad Arsyad ke Tanah Suci mewujudkan cita-citanya. Di Tanah Suci, Muhammad Arsyad mengaji kepada masyaikh terkemuka pada masa itu. Di antara guru dia adalah Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Al-Faqih Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi dan Al-Arif Billah Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman Al-Hasani Al-Madani. Selain itu guru-guru Muhammad Arsyad yang lain seperti Syekh Ahmad bin Abdul Munim Ad-Damanhuri, Syekh Muhammad Murtada bin Muhammad Az-Zabidi, Syekh Hasan bin Ahmad Al-Yamani, Syekh Salem bin Abdullah Al-Basri, Syekh Sidik bin Umar Khan, Syekh Abdullah bin Hijazi Asy Syarkawi, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Maghrabi, Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdal, Syekh Abdurrahman bin Abdul Mubin Al-Fatani, Syekh Abdul Ghani bin Muhammad Hilal, Syekh Abis As-Sandi, Syekh Abdul Wahab Tantawi, Syekh Abdullah Mirgani, Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Jauhari, dan Syekh Muhammad Zain bin Fakih Jalaluddin Aceh. Selama menuntut ilmu, Syekh Muhammad Arsyad menjalin persahabatan dengan sesama penuntut ilmu seperti Syekh Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Abdurrahman Misri Al-Jawi, dan Syekh Abdul Wahab Bugis sehingga mereka dikenal sebagai empat serangkai dari tanah Jawa. Lalu pulanglah Syekh Muhammad Arsyad ke kampung halamannya. Akan tetapi, Sultan Tahlilullah, seorang yang telah banyak membantunya telah wafat dan digantikan kemudian oleh Sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidullah pertama, yaitu cucu Sultan Tahlilullah. Sultan Tahmidullah yang pada ketika itu memerintah Kesultanan Banjar, sangat menaruh perhatian terhadap perkembangan serta kemajuan agama Islam di kerajaannya. Sultan Tahmidullah II mengangkatnya sebagai mufti, bahkan Sultan pun termasuk salah seorang muridnya. Syekh Muhammad Arsyad adalah pelopor pengajaran hukum Islam di Kalimantan Selatan. Ulama-ulama yang dikemudikan hari menduduki tempat-tempat penting di seluruh kerajaan Banjar, banyak yang merupakan didikan dari suraunya di desa dalam pagar. Salah satu cerita mengenai karomah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang dikenal dengan nama Tuan Tasalamaka atau Datuk Kalampayan ini terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Arsyad membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang dan Pekojan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim saat itu. Karenanya Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Arsyad, sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang gubernur. Syekh Arsyad menjawab isi kelapa itu air dan di dalam air itu ada ikan. Lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi, setelah kelapa itu dibelah,
Memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Arsyad. Semoga bermanfaat.